Kita tuh nggak bisa menghindari kematian. Kemanapun kita pergi, justru kesitulah kematian itu datang gitu. Kemanapun kita menuju, justru disitulah kematian itu menunggu gitu kan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, kali ini apa yang dibahas nih? Kita masih bahas kematian hari ini dari si cacing dan kotoran kesayangannya yang seri ketiga. Episode sebelumnya kan kita bahas soal kenapa seorang itu takut meninggal gitu kan. Padahal itu adalah suatu yang harus kita jalanin gitu. Karena kita mau kemana lagi kalau nggak meninggal gitu kan. Semua yang lahir itu harus mati. Justru kalau kata Ajan Bram tuh di sini tuh kehidupan manusia itu aneh kalau sampai menikmati kehidupan gitu. Soalnya kehidupan itu adalah vonis hukuman mati, ya kan? Kita udah nggak bakal kemana-mana lagi, udah pasti mati kan? Sama makanya kalau kita bayangin kayak narapidana gitu, divonis hukuman mati, ya emang dia bisa menikmati hidupnya gitu, karena tahu dia bakal dihukum mati ya kan? Sama kan kita juga itu sebenarnya lagi divonis hukuman mati ini sama alam semesta ya kan, karena kita udah pasti mati gitu. Makanya Ajandra bilang aneh kalau manusia itu bisa menikmati kehidupan sedangkan dia takut sama kematian gitu, padahal dia tuh lagi emang bakal dihukum mati gitu kan. Nah, dan kematian itu nggak bisa ditunda-tunda gitu. Kematian itu kan nomor cabut istilahnya, bukan nomor urut. Kita nggak bisa, kalau kematian itu nomor urut ya kan kita bisa itu kan apa, siap-siap gitu kan. Kalau kematian itu nomor cabut, jadi kita nggak bisa mengira kapan datangnya, kapan dia bakal sampai ke kita gitu. Iya sih, sekarang kan ibaratnya di depan ini kan banyak yang muda maupun yang tua, anak kecil gitu kan, nggak bisa diprediksi gitu kan, Iya, dan kematian itu kematian itu kan. nggak memandang usia, nggak memandang apa sejarah, nggak memandang pangkat, siapapun pasti bakal kena gitu loh. Kan itu adalah istilahnya kayak nomor cabut gitu. Walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang yang miskin, dia pasti bakal mati. Seperti yang diceritain nama Ajan Bram nih di sini nih. Aku mau angkat cerita nomor 30 nih, berita kanker judulnya. Nah, jadi ceritanya itu ada seorang pengusaha, ya pengusaha sibuk lah gitu ya. Nah, dia suatu ketika dia check up kesehatan gitu ke rumah sakit kan. Udah check up lah biasa, terus kan ditinggal kan, nanti hasilnya dari lab beberapa minggu lagi gitu kan baru datang. Nah, beberapa minggu kemudian ditelepon nih ceritanya sama dokternya. Terus yang ngangkat kebetulan si pengusaha itu sendiri gitu. Terus sambil apa sih, sambil dengan nada genting gitu ya. "Eh, Bapak hari ini cek kesehatannya udah keluar nih. Dan dinyatakan bahwa Bapak itu kena kanker gitu. Kanker yang sangat ganas. Jadi kemungkinan hidupnya tinggal beberapa bulan lagi gitu." Wah, kaget dong, udah kayak kesambar petir di siang bolong kan. Iya sih. Badan sehat-sehat rasanya, tapi kok tahu-tahu dibilang tinggal berapa bulan lagi hidupnya gitu. Tapi kan karena dia maklum lah, kadang kan emang ada penyakit yang nggak kedeteksi gitu kan. Nggak ada rasa apa-apa, tahu-tahu udah Iya, stadium tahu-tahu. akhir aja ya kan. Nah makanya diceritain itu gitu. Jadi udahlah, dia terimalah. Nah terus kan si dokternya bilang kalau ada urusan yang belum selesai silakan kamu selesaikan gitu, kalau urusan hidup yang belum selesai gitu kan. Nah dari situ udahlah, dia dia kan emang dari dulu tuh berjanji bahwa mau ngajak jalan keluarganya tuh, jalan-jalan satu keluarga ke luar negeri gitu. Nah karena kebetulan udah divonis gitu ya udah dijadiin lah tuh jalan-jalan keluarga. Selama ini kan dia sibuk gitu kan, jalan-jalannya selalu ditunda lagi gitu. Nah, kali ini udah dia beli tiket, pesen booking hotel segala macem.
pokoknya tinggal berangkat aja. Nah, beberapa hari kemudian ditelepon lagi sama si dokternya ini. Halo Bapak, sambil ketar-ketir nih dokternya. Ternyata cek kesehatan yang kemarin itu salah laporannya. Ini adalah hasil lab yang orang lain yang namanya sama persis gitu. Jadi Bapak ini sebenarnya sehat-sehat aja gitu. Yang kena kanker ganas adalah orang lain, nggak tahu siapa gitu. Wah, ya udah. Jadi inti yang mau disampaikan Ajan Bram di cerita ini adalah kematian itu nggak bisa kita duga gitu loh. Kalau emang udah waktunya mau datang, dia bakal datang gitu. Kayak tadi kan, entah dia mau lagi sehat-sehat, tahu-tahu ketabrak truk gitu kan, bisa aja. Kalau emang waktunya untuk datang si malaikat maut itu, dia pasti datang gitu. Aku jadi inget ceritanya Nabi Idris sih dari besar aku dulu. Jadi Nabi Idris itu kan diangkat meninggalnya itu di langit. Jadi ceritanya tuh gini. Jadi Nabi Idris itu kan pendakwah gitu ya. Suka ngedakwah dengan sangat giat gitu. Jadi suatu ketika malaikat maut datang gitu kan, mau mencabut nyawa Nabi Idris. Nah, tapi Nabi Idris bilang, bisa nggak ditangguhkan dulu gitu kematian aku. Soalnya masih banyak yang belum aku dakwahin nih. Negara-negara yang belum aku dakwahin gitu kan. Nah, terus kan malaikat mautnya bilang gitu ceritanya. Ya aku mah nggak ada kuasa gitu kan. Kamu kalau mau minta aja. Soalnya umur itu bukan di tangan aku gitu. Umur itu di tangan Allah gitu kan. Ya udah deh, aku aja yang minta kata Nabi Idris. Coba kamu anterin aku ke langit gitu kan. Nah, dianterin lah sama malaikat maut ke langit. Nah, sampai di langit, malaikat maut bilang langit keempat gitu kan. Dia kan meninggalnya di langit keempat. Sampai di langit keempat, malaikat maut bilang, Idris, sebenarnya dari dulu aku tuh bingung. Soalnya Allah bilang kamu ini Nabi Idris nggak boleh dicabut nyawanya di bumi, harus dicabut nyawanya di langit. Nah aku bingung dong gimana caranya manusia yang tinggal di bumi harus cabut nyawa di langit. Ternyata kamu sendirilah yang minta naik ke langit untuk ditangguhkan itu. Nah emang disinilah kita harus bertemukan gitu. Disinilah kamu harus mati di langit keempat ini. Gitu. Ya udah, itu intinya seperti itu. Kita tuh nggak bisa menghindari kematian. Kemanapun kita pergi, justru kesitulah kematian itu datang gitu. Kemanapun kita menuju, justru disitulah kematian itu menunggu gitu kan. Jadi kita sebisa mungkin udah nggak usah takut lah sama yang namanya kematian. Kalau selama kita berbuat baik gitu, selama kita menjalankan berbuat kebajikan, selalu beribadah gitu kan. Soalnya itu tuh nggak bakal bisa dihindarin kayak ceritanya Ali bin Abu Thalib gitu. Dia kan kalau perang itu kan Ali bin Abu Thalib itu selalu berani gitu, selalu maju paling depan. Kalau duel tuh selalu tangguh gitu, nggak pernah terkalahkan. Nah terus suatu ketika ada orang yang nanya, Ali kamu kok kalau lagi perang tuh dahsyat banget gitu, emang kamu nggak takut mati ya? Nah, terus dibilang sama Ali, kematian yang mana yang harus aku takuti? Kematian yang hari ini atau kematian yang nanti gitu? Kalau aku mati hari ini, meskipun aku nggak perang, ya aku bakal tetap mati. Walaupun aku tidur di tempat tidur, ya aku pasti bakal mati gitu. Kalaupun yang kematian itu datangnya nanti, walau aku berperang seperti apapun hari ini, aku nggak bakal mati gitu. Jadi kematian itu udah nggak usah ditakutin lagi gitu. Karena kalau emang udah waktunya mati, itu udah pasti mati. Itu intinya dari percakapan hari ini. Makanya gunakanlah waktu kita sebaik mungkin selama kita hidup. Supaya ketika kita
sakaratul maut, kita tuh damai gitu perasaannya. Aku udah menyebarkan kebenaran Tuhan, aku udah banyak beribadah, aku banyak berbuat kebajikan, aku banyak menolong orang. Otomatis ketika sakaratul maut itu kita udah damai gitu, nggak ada rasa yang bakal bikin kita masuk ke neraka gitu istilahnya. Jadi perasaan kita tuh tenang gitu. Intinya adalah itu, jangan takut mati selama kita berbuat kebaikan sepanjang hidup gitu. Tuh. Nah, jadi ibaratnya hidup itu pasti apa sih? Akhirnya akan menjemput kematian gitu kan. Entah masa muda, entah tua, entah masih kecil gitu kan, nggak pandang umur gitu. Iya. Tapi selama itu kita harus manfaatin hidup sebaik-baiknya gitu. Sebelum kematian itu menjemput kita. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus dukung video-video selanjutnya. See you next time.